Ya udah, kalau gitu langsung aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, kami dari kelompok 9. Saya Dava Fernanda Rizky, absen 9. Terus kemudian ada lagi anggota kelompoknya Gofar, nomor absen 15, sama Hairus absen 23. Kami Iya, iya, iya. ya, di sini kami mau presentasikan tentang siklus pengelolaan utang pemerintah. Nah, pertama ini ada dasar hukum pengelolaan utang. Ini hampir sama sih isinya dengan yang slide yang Bapak kasih. Isinya kurang lebih sama. Ada lumayan peraturan yang mendasari pengelolaan Iya. utang. Terus pertama kita bahas dulu kerangka teori pengelolaan utang. Nah, jadi tadi kan ada kita ada melihat gitu, ada praktek pengelolaan utang yang sehat atau sound practices in debt management. Pertama kita harus tahu apa itu pengelolaan utang publik. Nah, di sini pengelolaan utang publik itu didefinisikan sebagai proses untuk menetapkan dan melaksanakan strategi dalam mengelola utang pemerintah. Tujuannya apa? Menurut tadi yang dari bahannya itu, ya menurut kajian-kajian IMF, intinya dari praktik pengelolaan utang itu tujuannya untuk mengumpulkan sejumlah dana yang dibutuhkan atau raise the required amount of funding. Terus kemudian mencapai target biaya risiko, yaitu pursue its cost risk objectives. Kemudian mengidentifikasi dan mengelola trade-off antara biaya dan risiko yang diharapkan, yaitu identify and manage trade-offs between expected cost and risk. Lalu mengembangkan dan atau menjaga efisiensi pasar utang dalam negeri, atau develop or maintaining the efficiency of the domestic debt market. Dan terakhir, mencapai tujuan pengelolaan utang publik lainnya atau meeting any other public debt management goals. Nah, utang pemerintah di Indonesia itu digunakan sebagai instrumen fiskal, investasi, patokan instrumen pasar keuangan, dan instrumen operasi pasar moneter tadi ya. Nah, karena tujuan penggunaan utang pemerintah di Indonesia itu kompleks, maka diperlukan sistem pengelolaan utang yang mampu menghasilkan informasi yang memadai sesuai kebutuhan, andal, dan tepat waktu. Terus berikutnya kita lihat prinsip-prinsip akuntansi utang publik. Yang pertama prinsipnya adalah residence atau wilayah. Nah ini berdasarkan standar statistik internasional, residensi tidak didasarkan pada kriteria status nasional atau hukum. Jadi mungkin kira-kira interpretasinya bagaimana ya? Mungkin untuk mengutangi atas nama pemerintah Indonesia itu tanda tangan surat perjanjian utangnya mungkin tidak harus di Indonesia gitu. Mungkin kurang lebih seperti itu kalau interpretasi saya. Mohon koreksinya kalau salah. Nah, terus kemudian ada time of recording atau waktu pencatatan. Nah, time of recording ini ada dua konsepnya, yaitu interest accrued and not yet due for payment, yaitu bunga akrual yang belum jatuh tempo, sama payments in arrears atau tunggakan pembayaran. Terus kemudian prinsip berikutnya ada valuation atau penilaian. Komponen-komponen dari valuation ini apa aja? Ada non-traded debt instruments atau instrumen utang yang tidak diperdagangkan. Kemudian ada traded debt securities atau instrumen utang yang diperdagangkan. Terakhir ada insurance, pension, and standardized guarantee schemes atau asuransi, pensiun, dan skema jaminan. Kemudian prinsip berikutnya adalah currency. Nah, subprinsipnya currency ini ada 4. Yang pertama unit of account, satuan mata uang. Jadi dalam berhutang itu harus jelas mata uang yang dipakai sebagai dasar utangnya itu apa. Kemudian ada currency conversion atau konversi mata uang gitu. Jadi misalnya kita berhutang sebesar 600 juta dolar Amerika Serikat, itu kita harus tahu jelasnya ketika rupiahkan jumlahnya berapa. Kemudian ada pengaruh domestic and foreign currency, seberapa kuat mata uang kita dibandingkan mata uang yang memberi pinjaman. Terus terakhir ada currency of denomination and settlement, seperti kata Bapak tadi, kalau misalnya meminjamnya dalam mata uang pound sterling, ya dibalikinnya dalam mata uang pound sterling, dibayarkan kembali pinjamannya dalam mata uang pound sterling. Terus kemudian prinsip berikutnya ada maturity, yaitu jatuh tempo.
Nah, maturity atau tanggal jatuh tempo sebuah utang itu dia berapa lama sampai utang tersebut tidak ada gitu menurut kontrak antara debitur dan kreditur. Nah, tidak ada ini maksudnya dalam konteksnya harus dibayarkan gitu, bukan dihapuskan begitu saja. Nah, maturity-nya bisa jangka panjang, jangka pendek ya. Terus terakhir ada prinsip consolidation, yaitu metode penyajian data statistik untuk satu rangkaian unit atau entitas seolah-olah merupakan satu unit. Jadi misalnya ada kementerian tertentu gitu yang berutang gitu, jadi disajikannya itu dalam satu LKPP gitu, mungkin kira-kira seperti itu interpretasinya. Terus apa sih yang harus diperhatikan dalam mengelola utang itu? Yang pertama, tujuan dan koordinasi pengelolaan utang, yaitu tujuan, ruang lingkupnya, kemudian koordinasi dengan kebijakan sektor moneter, fiskal, dan keuangan. Kemudian ada transparansi dan akuntabilitas, yaitu apa aja? Yang pertama ada kejelasan peranan, tanggung jawab, dan tujuan instansi pemerintah yang terlibat dalam pengelolaan utang. Kemudian keterbukaan informasi pada masyarakat tentang strategi dan operasional pengelolaan utang, serta akuntabilitas dan integritas instansi pemerintah yang terlibat dalam pengelolaan utang. Kemudian ada kerangka kerja institusional. Nah, bagian dari kerangka kerja institusionalnya yang pertama adalah good governance, kemudian yang kedua adalah pengelolaan operasional internal dan dokumen hukum. Kemudian yang harus diperhatikan lagi adalah strategi pengelolaan utang, kemudian kerangka kerja pengelolaan risiko, yaitu apa saja ruang lingkup pengelolaan aktif, kemudian risiko yang timbul dari penggunaan derivatif keuangan yang diperdagangkan, kemudian risiko kredit, yaitu risiko saat kita berutang, sama risiko settlement, risiko saat kita menyelesaikan pembayaran utang. Kemudian terakhir ada kewajiban kontingen. Terus terakhir yang harus diperhatikan adalah pengembangan dan pemeliharaan pasar dalam negeri utang pemerintah yang efisien. Yang pertama diversifikasi portofolio dan instrumen gitu. Jadi misalnya kita nggak bisa sebaiknya kita tidak mengandalkan hanya utang gitu untuk membiayai negara. Maksudnya bentuk kewajibannya itu tidak hanya berupa utang gitu, tapi juga berupa obligasi, surat berharga negara gitu misalnya. Kemudian pasar primer dan pasar sekunder utang pemerintah. Nah, di Kementerian Keuangan yang menghandle urusan pengelolaan utang ini adalah DJPPR, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, yang sebelumnya namanya Direktur Jenderal Pengelolaan Utang. Jadi kita lihat kalau di dalam struktur organisasinya DJPPR ini, sebentar. Nah, yang pertama ada front office. Front office ini maksudnya apa? Front office ini dia unit-unit eselon 2 yang ditandai di front office ini dia berhubungan langsung dengan penerbitan utang gitu. Yang pertama ada Direktorat Pinjaman dan Hibah. Kemudian ada Direktorat Surat Utang Negara dan kemudian ada Direktur Pembiayaan Syariah. Nah, untuk dua ini Direktorat Pengelolaan Risiko Keuangan Negara sama pengelolaan dukungan pemerintah dan pembiayaan infrastruktur, saya kurang ngerti nih relasinya dalam DJPPR dan penerbitan utang itu. Tapi menurut saya bukan nggak relevan ya, saya nggak tahu aja gitu gimana. Terus kemudian adalah middle office sama back office yang bertindak sebagai supporting gitu dalam pengelolaan utang. Middle office ada Direktorat Strategi dan Portofolio Pembiayaan, dan di back office ada Direktorat Evaluasi, Akuntansi, dan Settlement. Nah, kemudian kita lanjut menuju infrastruktur pendukung transaksi utang. Yang pertama ada DMFAS atau Debt Management and Financial Analysis System. DMFAS ini adalah aplikasi yang dikembangkan UNCTAD untuk menata usahakan data utang, yaitu settlement, pelaporan, dan akuntansi. Nanti lebih lanjutnya akan dibahas di slide berikutnya. Kemudian ada DSS atau Decision Support System. Nah, ini sama rupanya seperti DMFAS, aplikasi juga. Cuma bedanya dia digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan dalam hal ditetapkan kebijakan untuk melakukan issuance, buyback, dan debt switching.
issuance itu ya penerbitan, buyback, misalnya pemerintah mau melunasi kembali duluan gitu utang yang diterbitkannya. Kemudian kita ada aplikasi dukungannya, yaitu yang pertama BIS4 atau Bank Indonesia Scriptless Security Settlement System. Nah, BISSSS ini adalah sarana transaksi dengan Bank Indonesia yang termasuk penatausahaan surat berharga secara elektronik. Nah, aplikasi ini dia menghubungkan langsung antara peserta, penyelenggara, mungkin penyelenggara di sini dalam konteksnya itu pemerintah ya, dan sistem BIRTGS. Nah, BIRTGS ini terus di bawahnya langsung adalah Bank Indonesia Real Time Gross Settlement. Nah, BIRTGS ini merupakan sistem transfer dana elektronik yang penyelesaian setiap transaksinya dilakukan dalam waktu seketika, makanya namanya real time kan. Khususnya untuk memproses pembayaran transaksi bernilai besar, yaitu di atas 100 juta rupiah dan bersifatnya segera atau urgent. Nah, kemudian yang mendukung transaksi utang lagi adalah SPAN, yaitu Sistem Pembayaran Anggaran Negara, sama SASPEM atau Sistem Aplikasi SPM, Surat Perintah Membayar. Kemudian dari Kementerian Keuangan ada MOFITS atau Ministry of Finance Dealing System. Dia merupakan sebuah sistem yang digunakan Kemenkeu untuk pelaksanaan proses penatausahaan SBN dalam hal ada debt switching dan buyback. Nah, dia ada dua jenisnya, ada yang many to many apabila seri SBN yang ditransaksikan lebih dari satu seri, sama staple bonds, yaitu obligasi yang digolongkan dalam program pertukaran obligasi lama dengan dua jenis obligasi baru, di mana obligasi jenis pertama memberikan kupon yang lebih tinggi daripada obligasi jenis kedua. Kemudian ada dealing room. Nah, dealing room ini suatu ruangan kerja yang khusus digunakan untuk melaksanakan transaksi-transaksi di pasar uang, pasar valuta asing, kemudian pasar modal, sama pasar-pasar pertukaran derivatif. Terus media massa Bloomberg dan Reuters. Mungkin bedanya kok kayaknya kelihatannya beda sendiri, cuma karena ini dia secara berkala dia selalu mengupdate gitu ya, informasi-informasi analisis pasar perdagangan gitu, terus informasi tentang pasar saham, keuangan. Dia juga menyediakan informasi di bidang investasi dan transaksi keuangan lainnya. Makanya dianggap relevan dalam mendukung transaksi utang pemerintah Indonesia. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Saya akan menjelaskan lebih detail mengenai DMFAS atau Debt Management and Financial Analysis System. Jadi, DMFAS adalah sistem pengelolaan utang berbasis komputer yang dikembangkan oleh UNCTAD yang digunakan untuk menjalankan tugas operasional, memenuhi kebutuhan analisis dan statistik atas pengelolaan utang dan perencanaan keuangan eksternal. DMFAS dapat digunakan oleh negara anggota United Nations dan pada bagian Kementerian Keuangan, DMO, Bank Sentral, dan atau institusi yang terlibat dalam pengelolaan utang, termasuk pemerintah daerah dan departemen audit. DMFAS juga menyediakan asistensi atas dua arus aktivitas pengelolaan utang, yakni downstream, validasi data utang, operasional utang, pelaporan internal dan eksternal, statistik utang, dan analisis dasar maupun pembuatan link antar software keuangan, serta upstream, misalnya analisis sustainability dari utang. Di Indonesia sendiri, DMFAS diakses dan digunakan oleh Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan PT SMI sesuai dengan kebutuhan dan level wewenangnya. Pengguna utama DMFAS untuk kepentingan manajerial adalah Kementerian Keuangan, yaitu selaku DJPPR. Selanjutnya, yaitu perkembangan versi DMFAS. DMFAS dimulai pada tahun 1980 dengan versi 1.0 hingga perkembangan selanjutnya di tahun 1985, 1990 hingga tahun
versi terakhirnya yaitu DMFAS 6.1 tahun 2015. Selanjutnya. Nah, jadi subsistem dalam DMFAS yaitu ada DMFAS UNCTAD. Apa itu? Yaitu adalah aplikasi utama atau core system DJPPR untuk mengadministrasikan data pinjaman, hibah, dan surat berharga negara dan penjaminan pemerintah. Sedangkan DMFAS interface, dia aplikasi yang berperan sebagai penghubung antara DMFAS dan sistem aplikasi pendukung yang menunjang kebutuhan spesifik operasional, pengelolaan pembiayaan, dan risiko. Lalu di bawahnya ada siklus operational life cycle of a debt instrument. Jadi ini siklus hidup operasional dari instrumen utang yang dimulai dari administrasi, lalu ke mobilisasi, lalu ke service atau layanan, lalu berlanjut ke report dan analisis. Selanjutnya, fungsi-fungsi dalam pengelolaan utang yang dapat diakomodasi dalam DMFAS, yaitu baik, saya ulangi, fungsi-fungsi dalam pengelolaan utang yang dapat diakomodasi dalam DMFAS, yaitu yang pertama recording function, yang kedua operating function, ketiga controlling and monitoring function, yang keempat reporting function, yang kelima analytical function. Selanjutnya penerapan recording function dalam modul DMFAS, yaitu dalam menu administration. Jadi DMFAS dapat mendukung pencatatan data terkait pembiayaan yang bersumber dari pinjaman, obligasi, hibah, pendanaan atau pinjaman proyek, dan penerusan pinjaman. Selain itu, terdapat submenu untuk merekam General Agreement, Reorganization Agreement, dan Reference. Dan selanjutnya, penerapan operating function dalam modul DMFAS, yaitu digunakan untuk merekam data disbursement dan tranches, yakni penarikan pinjaman dan pembelian obligasi yang dapat digunakan untuk menghasilkan roll forward estimate drawings. Selanjutnya ada menu debt service, yaitu pembuatan schedule, pembuatan daftar maturity atau jatuh tempo utang, perhitungan akumulasi denda bunga, perekaman alokasi anggaran, perekaman adjustment factor, dan pembuatan payment order. Selanjutnya, masih dalam penerapan reporting function dalam modul DMFAS, yaitu pada menu report, yaitu fungsi kontrol pada DMFAS, fungsi kontrol yaitu data accuracy dan data validation, error check, dan eco check. Dan berdasarkan kategorinya, DMFAS akan menghasilkan 3 laporan, yaitu predefined reports without parameters, predefined reports with parameter, dan yang terakhir user defined report. Nah, berikut adalah gambar mengenai komponen dan instrumen utang pemerintah pusat. Next. Nah, gambar selanjutnya adalah fungsi mengenai pengelolaan utang di Indonesia dan aplikasi terkait.
yaitu pengelolaan dimulai dari pengadaan terlebih dahulu. Nah, dalam pengadaan terlebih dahulu ini dimulai dari BISSS, lalu ada mulai dari dealing room, Movis, dan ISBN. Langkah selanjutnya yaitu settlement melalui aplikasi SPAN, Symphony, dan BIRTGS. Selanjutnya yaitu perekaman. Perekaman dilakukan pada aplikasi DMFAS dan SPAN. Langkah selanjutnya yaitu penarikan, lalu pembayaran melalui DMFAS, SASPAM, dan SPAN. Lalu langkah selanjutnya ialah pelaporan, yaitu DMFAS dan SPAN. Selanjutnya, Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai metode penerbitan SBN. Nah, untuk metode penerbitan SBN ini ada dua mekanisme. Nah, mekanisme penerbitan yaitu melalui pasar perdana dan pasar sekunder. Kita akan membahas mengenai pasar perdana terlebih dahulu. Nah, untuk pasar perdana, di sini ada lelang yang terdiri dari SPN on fixed rate on VR, SUN, SPNS, IFR, Project Based Sukuk, atau SBSN. Nah, selain itu, terdapat juga non-lelang yang dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama ada private placement dan book building. Nah, untuk yang private placement di sini ada dua lagi, yaitu Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI), penempatan dana haji, dan dana abadi umat. Nah, yang kedua di sini ada surat pembendaharaan negara (SPN) kepada pemerintah daerah pada tahun 2009. Untuk yang building itu terdiri dari ORI, Sunfalas, Sukuk Negara Retail, Global Sukuk. Nah, dan kita masuk lagi ke proses bisnis transaksi Sun secara langsung. Nah, untuk prosesnya sendiri diawali dengan persetujuan atas seri limit transaksi dan rekomendasi benchmark harga Sun. Nah, yang dilakukan oleh dealer DJPPR. Nah, di sini dealer akan melakukan pembahasan dengan dealer counterparty di dalam dealing room. Nah, setelah mendapatkan persetujuan, dilanjutkan dengan mencetak dan mengirim dealing tiket. Dilanjutkan lagi dengan menyiapkan dokumen hasil transaksi, yang mana dokumen ini akan terdapat di DJPPR Move sebagai aplikasinya. Nah, di DJPPR Move ini akan dibagi dua, yaitu pengumuman hasil transaksi dan juga penetapan dokumen hasil transaksi. Untuk dokumen ini nanti akan dialokasikan ke BISSS dan atau BIRTGS. Nah, di sini kita bisa melihat perpindahan sekuritas dan juga pembayaran dananya. Oke, selanjutnya. Nah, selanjutnya di sini proses bisnis lelang insurance SBN di pasar perdana yang diawali dengan pertama investor yang melakukan bidding kepada dealer A. Dealer A akan mengoperasikan BISSS yang mana itu trading platform. Nah, yang nanti di aplikasi ini akan diintegrasikan ke aturan main dan pemantauan pelaksanaan lelang di DJPPR Move. Nah, setelah itu yang BISSS ini nanti data bidding-nya akan dilanjutkan di DJPPR dan DJPPR akan dilanjutkan ke tabulas alokasi di DSS Move. Baik, selanjutnya setelah di DSS Move ini, hasil lelang yang diputuskan oleh Menteri Keuangan akan mengumumkan hasil lelangnya. Nah, hasil lelangnya di sini kembali lagi ke investor
dan di sini ada peran dari BIRTGS dan BISS sebagai pembayaran dana dan juga perpindahan sekuritas di antaranya. Selanjutnya di sini ada proses bisnis penjualan SBN dengan cara private placement. Nah, yang pertama diawali dari suatu pihak menawarkan pembelian SBS kepada Menq atau Direktorat Jenderal DPPR. Nah, apabila surat atau penawaran tersebut ditolak, maka akan kembali lagi ke pihak terkait. Nah, apabila penawaran tersebut diterima, maka akan dilanjutkan dengan pembahasan. Setelah melakukan pembahasan, di sini apabila surat tersebut ditolak kembali, maka akan dikembalikan ke pihak terkait. Dan apabila disetujui, maka dokumen kesepakatan ini akan menjadi suatu hasil kesepakatan ditetapkan oleh Dirjen PPN atas nama manajemen keuangan. Nah, di sini akan mengumumkan hasil transaksinya. Tidak terlupa dengan BISS dan BIRTGS sebagai pembayaran dana dan juga perpindahan sekuritas di sana. Baik, selanjutnya. Di sini menjelaskan mengenai proses bisnis transaksi SBN melalui ESBN Building, ya, yang dimana di sini aplikasi ini berintegrasi kepada beberapa instrumen. Yang pertama akan di sini ada mitra distribusi SBN retail online. Di sini membahas mengenai registrasi, pemesanan, konfirmasi, dan juga completion order. Selain itu, ada juga di investor, melakukan konfirmasi terkait completion order. Dan juga ada account officer DJPPR, di mana melakukan setting parameter, monitoring, dan reporting, dan juga penetapan. Nah, ada juga Bank Indonesia sebagai pengiriman data penetapan di aplikasi ini. Ada juga Debt Management Financial Analysis System sebagai kirim data penetapan, dan juga di bagian Simponi itu akan ada request kode billing dan status pembayaran, yang mana ini akan terintegrasi juga ke modul penerimaan. Baik, selanjutnya. Baik, selanjutnya. Baik, di sini ada proses bisnis lelang payback and debt switching SPN yang diawali dengan dealer A melakukan offering di Movit, suatu aplikasi. Di sini akan dilakukan pembaruan pelaksanaan lelang oleh DJPPR Move. Nah, apabila telah disetujui, maka akan diumumkan rencana lelang. Nah, untuk selanjutnya data yang ada di Movit ini akan dioper lagi ke DSS Move. Nah, di DDSS Move ini kita akan di sini akan memberitahukan pengumuman hasil lelang. Nah, untuk hasil lelangnya sendiri di sini akan diputuskan oleh Dirjen PPR. Nah, tidak terkecuali juga di sini ada peran BISSS dan BIRTGS, di mana terdapat pembayaran dana dan juga pemindahan sekuritas di dalamnya. Baik, selanjutnya. Oke, Muhammad. Ya. Oke, ini berhubung mau 4:30, kita akhir aja ya. Kita akhir aja, nanti dibaca selanjutnya teman-teman deh. Iya, Pak. Sepakat ya? Ya. Oke ya. Oke. Ininya, terima kasih ya atas presentasinya.